Hey yo, Roger, this shit hard, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok Kenal. kali ini kami akan melakukan wawancara terhadap masyarakat sekitar mengenai kasus suap yang ada di Indonesia. Untuk sebelum masuk ke videonya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Ahmad Farhan Firman dengan NIM 361222021, dan di sebelah kanan saya Rasya Maria Salam dengan NIM 361222002. dan di sebelah kiri saya Anjina Alexander Tataming dengan NIM 361222003. Oke, itulah tadi anggota kelompok dari kami. Selanjutnya, mari simak video berikut ini. Nah, jadi pertanyaan yang pertama itu, apa pendapat kakak tentang kasus suap yang terjadi di Indonesia? Kalau berbicara persoalan bagaimana saya melihat realitas suap yang ada di Indonesia, kita bisa lihat bahwa pada realitas yang ada pada hari ini, suap itu bisa dilihat semakin tinggi ya. Dan ironisnya itu banyak dilakukan oleh penyelenggara negara, toh? Dalam hal ini trias politika, eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang melakukan perjanjian dengan iming-iming baik itu segi materi maupun non materi dengan oknum-oknum tertentu yang tentunya ingin mencapai sesuatu. Dan kadang-kadang penyelenggara negara ini melegitimasi jabatannya untuk mempermudah dalam pengurusan apapun itu. Ya, kalau saya mau melihat bahwa tingkat suap yang ada di Indonesia itu semakin hari semakin meningkat. Ya, mungkin seperti itu sederhananya. Terus bagaimana faktor yang memicu terjadinya kasus suap di Indonesia? Ya, yang pertama itu tentunya berangkat dari yang namanya pragmatisme. Kita kadang-kadang mau mencapai sesuatu dengan mudah, toh. Makanya kita melakukan politik praktis dengan memanfaatkan materi untuk kemudian mempermudah dalam mencapai sesuatu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kita mesti tinjau dari segi ekonomi, karena kadang-kadang orang yang punya ekonomi yang kelas menengah ke atas itu kadang-kadang ingin mencapai sesuatu itu dengan menjadikan uang sebagai menjadikan materi sebagai pendorong utama. Nah, terus menurut kakak bagaimana cara penanggulangan kasus suap yang ada di Indonesia? Ya, menurutku yang mesti dilakukan dari sekarang adalah mengedukasi. Jadi kita mulai tahap edukasinya mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, atau sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Tentunya dengan memberikan edukasi itu, orang akan tahu bahwa ketika melakukan suap itu adalah salah satu kekeliruan atau kesalahan yang dimana hal-hal yang berkaitan dengan publik itu tidak boleh diselewengkan. Tentunya harus sesuai dengan orientasi yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kita harus mempertajam hukum terkait suap yang menurutku pada hari ini ya tidak berjalan secara maksimal. Kemudian penguatan terkait lembaga yang mengawasi kasus-kasus seperti ini, misal KPK. Oke, baik. Bagaimana tanggapan Anda sebagai generasi mendatang mengenai kasus suap yang ada di Indonesia? Sebagai generasi mendatang, saya sangat menyayangkan terjadinya kasus suap di Indonesia. Saya memandang suap adalah tindakan tidak bermoral dan tidak memiliki nilai-nilai Pancasila. Suap juga dapat merusak masyarakat dan tatanan pemerintahan. Faktor apa saja yang dapat memicu terjadinya suap? Mungkin salah satu faktornya itu korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan
untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Contohnya saja itu seperti pejabat yang disuap oleh pengusaha untuk mempercepat proses perizinan ataupun untuk memenangkan proyek. Bagaimana cara penanggulan terhadap kasus suap? Penanggulannya itu dengan meningkatkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam sistem, memberikan sanksi tegas kepada pelaku suap, serta meningkatkan kesadaran dan moralitas masyarakat. Ya, jadi menurut Anda bagaimana tentang suap yang ada di Indonesia? Ya, menurut saya suap sebagaimana kita ketahui merupakan suatu tindakan yang kurang benar, di mana dalam sistem juga pemerintahan yang lebih khusus itu mungkin dapat merugikan negara pada umumnya. Jadi menurut saya suap itu sangat tidak dibenarkan terjadi walaupun dengan berbagai faktor-faktor yang mungkin bisa mempengaruhi. Selanjutnya bagaimana apa faktor penyebabnya pemicu terjadinya suap ini? Ya, jadi saya rasa suap yang mungkin menjadi faktor utama adalah suatu kepentingan pribadi. Jadi dengan adanya kepentingan pribadi, hasrat pribadi menimbulkan kecenderungan orang untuk melakukan suap agar segala sesuatu yang mereka inginkan itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi bagaimana menurut Anda cara untuk menanggulangi kasus suap yang ada di Indonesia? Ya, saya rasa untuk bentuk penanggulangannya, saya rasa saat ini mungkin sistemnya sudah sangat baik itu dengan memberikan bagaimana suatu hukum pidana yang mengatur tentang suap, bagaimana juga pelaku suap itu diberikan sanksi atau bagaimana hukuman yang bisa menjeratnya. Tapi saya rasa itu juga tidak cukup sampai di situ. Tapi memang suap itu bagaimana juga menanamkan nilai-nilai kepada pribadi masing-masing, ataupun juga bagaimana tentang nantinya sistem yang dibangun itu bisa meratakan semua orang tanpa ada pilih kasih, sehingga faktor-faktor yang dapat memberikan atau memunculkan suap itu bisa diatasi. Jadi baik itu yang sebagai pelaku, penerima, itu semuanya harus juga menjadi perhatian khusus.